Shalom jemaat yang mengasihi Tuhan. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir beribadah, ini semua hanya karena anugerahnya. Mari kita persiapkan hati untuk bersaat teduh. Ibadah raya hari ini kami mulai dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah yang memberi damai sejahtera, kiranya menikmati sembah sujud kita. Amin. Dasar ibadah kita pada pagi ini diambil dari Mazmur nomor 2, ayat 10 sampai 12. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala-nyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Jemaat disilakan duduk. Sebagai umat yang telah ditebus oleh darahnya, marilah kita selalu taat dan setia beribadah, serta memuji dan memuliakan namanya. Berilah hormat pada Allah. Jemaat saya undang untuk berdiri. Dan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus kami dari dosa. Banyak hal dalam hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya kasih anugerah-Mu mengampuni segala pelanggaran kami. Mampukan kami di dalam kuasa Roh Kudus untuk senantiasa peka pada suara-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama, menghadirkan sukacita, damai sejahtera bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Siapakah kita yang pada hari ini ada di dalam baitnya? Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah ditebus dan diangkat menjadi anak-Nya. Melimpahi kita dengan segala berkat-Nya. Itu semua karena besar anugerah-Mu. Penuh rasa syukur kembali kita pujikan. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah
Jemaat silakan berdiri. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Puji Tuhan, semakin hari anugerah yang dari Tuhan semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Dan mari kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang melandasi anugerah itu. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Puji Tuhan, jika firman Tuhan ini mengingatkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita hidup seturut dengan petunjuk hidup baru yang diambil dari Keluaran 23 ayat 2. Kita baca bersama-sama mulai dari natsnya. 2, 3. Keluaran 23 ayat 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberitakan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Amin. Jemaat silakan duduk. Kebangkitan Yesus menguatkan iman Thomas yang goyah, memulihkan Petrus yang jatuh, dan membangkitkan semangat Kleopas untuk kembali membara. Kebangkitan Kristus adalah bukti maut sudah dikalahkan. Bangkitlah bagi Yesus. Kamu yang pernah kibarkan panji-panji, Tuhan tentu menang.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Penuh rasa syukur, mari kembali kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan membawa segala rasa syukur dan pergumulan kita dalam doa syafaat. Kepada Lose Eli, saya persilakan. Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan cermat. Engkau telah memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan kami bersyukur melalui segala usaha pekerjaan, Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami saat ini berdoa bagi gerejamu di tempat ini dalam persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan diadakan di Sembalun. Tuhan kiranya memberkati panitia secara khusus, bisa melayani, bisa bekerja dengan baik, bahkan mereka sehati sepikir di dalam memutuskan segala sesuatu hal sehingga nantinya ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Engkau memberkati akan kami sebagai jemaat Tuhan supaya kami diberikan kerinduan dan kami diberikan antusias untuk bisa mengikuti akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Kami menyerahkan segala kebutuhan-kebutuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan juga mencukupi. Bapa, kami juga saat ini mau berdoa bagi Komisi Pemuda. Tuhan kiranya menolong supaya Komisi Pemuda ini boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya para muda-mudi yang ada, supaya mereka boleh sungguh-sungguh setia di dalam persekutuan, setia di dalam ibadah raya, bahkan mereka secara pribadi setia dalam doa, dalam membaca firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pembimbing, berkati pengurus, supaya mereka juga bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Mereka bisa membawa jiwa-jiwa yang baru, bahkan anggota yang sudah lama sekali tidak hadir, mereka pun nantinya bisa kembali dalam persekutuan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan saat ini bagi anak-anak kami, khususnya kelas 6, kelas 9, yang akan menghadapi ujian praktek maupun nanti ujian akhir. Tuhan kiranya mempersiapkan mereka, agar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka semakin giat belajar, mereka rindu untuk membahagiakan orang tua, membanggakan hati orang tua, dan nantinya mereka menjadi anak-anak yang berhasil, bisa mengerjakan segala apa yang menjadi bagian mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang kelas 12 yang telah mengikuti ujian dan bahkan mereka saat ini sedang bergumul untuk ke universitas. Tuhan tolong supaya segala pergumulan mereka boleh ditolong oleh Tuhan, mereka mendapatkan universitas yang baik, yang mereka inginkan, dan nantinya masa depan mereka juga baik. Bapak, kami juga saat ini berdoa bagi STT yang ada di Indonesia. Tuhan biarlah menolong keberadaan STT dimanapun berada, supaya bisa menjadi berkat. Dan kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam segala kebutuhan, dalam operasional maupun segala kebutuhan yang lain.
Dan kiranya STT ini bisa membentuk akan hamba-hamba Tuhan yang baik, yang siap untuk bekerja di ladang Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Terima kasih Lose Eli. Kepada Komsel Kolose, saya persilakan untuk memberikan persembahan pujian. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya kita di dalam kehidupan kita ada suka ada duka, tetap kita melihat akan kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat. Yang selalu
kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita mendengar bahkan menyaksikan melalui media sosial peristiwa alam gerhana matahari total yang melintasi beberapa negara. Bahkan sebelumnya sudah banyak juga berita-berita yang diprediksi yang bisa membuat kita khawatir akan dampak dari peristiwa alam tersebut. Namun puji Tuhan, sampai hari ini kita masih bisa menikmati teriknya matahari di Lombok. Alam boleh lenyap, yang pasti firman Tuhan tetap kekal. Kita pujikan bersama-sama, langit dan bumi akan lenyap, akan dimulai oleh singer terlebih dahulu. Kita pujikan bersama-sama. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tinggal tetap. Lagi sekali kita pujikan, langit dan bumi akan lenyap, dan bumi tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi tinggal tetap. Renungan firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Losehana kepada hambanya. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena firman Tuhan terus hidup di dalam kehidupan kami. Walaupun bumi bergoncang, walaupun sekeliling kami hancur lebur, tetapi firman Tuhan terus hidup dan memberikan kepada kami pengharapan. Karena itu ya Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kami terus setia merenungkan firman Tuhan, kami terus setia menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan mari memberkati firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu penyampaian firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema dosa umat dan cara melepaskannya. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-20. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian. 1
saya ayat yang kedua, Bapak Ibu ayat ketiga, demikian hingga ayat yang ke-20. Dengan perikop pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosa memerah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita melihat berita, itu banyak sekali memberitakan tentang ketidaktaatan anak terhadap orang tua. Akhir-akhir ini sering sekali muncul berita-berita seperti ini. Ada anak-anak yang sudah ditumbuhkan oleh orang tua, yang sudah dibesarkan oleh orang tua dengan begitu luar biasa, tetapi kemudian berbalik dan melawan orang tua. Mereka menyakiti orang tua baik itu secara verbal maupun secara fisik. Ada anak-anak yang tega melakukan hal seperti ini. Dan Bapak Ibu, di lain sisi ada juga anak-anak yang terlihat baik. Setiap bulan mungkin ketika gajian mereka berikan kepada orang tua. Mereka sangat peduli terhadap orang tua. Ketika mereka punya sesuatu, mereka berikan. Tapi ternyata itu pun tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin anak ketika melakukan hal seperti ini, yang ada di pikirannya adalah, wah, saya mau memberi supaya tidak dianggap sebagai anak durhaka.
Saya mau memberi supaya tidak dianggap sebagai anak yang jahat. Tapi anak ini hanya sekedar memberi, dan memberi, tetapi tidak pernah sekalipun ingin bangun relasi dengan orang tua. Tidak pernah sekalipun ingin kalau libur pulang lihat orang tua deh. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh anak. Nah, sebagai orang tua, Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, kalau diperhadapkan dengan situasi seperti ini, bagaimana perasaan kita? Tentu kita itu merasa sedih, merasa wah, kok anak yang selama ini saya besarkan, yang saya kasihi dengan luar biasa, berubah menjadi seperti ini. Ya, kalaupun tidak diberikan uang, tidak diberikan harta, tidak apa-apa. Asalkan sebagai anak itu baik terhadap orang tua. Tentu sebagai orang tua yang baik, ini kita mengharapkan hal-hal seperti ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini realita yang kita temui hari ini, banyak anak-anak yang tidak lagi hidup taat terhadap orang tua. Dan sebagai orang tua tentunya kita merasa sakit hati, kita sedih. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu kurang lebih pernah merasakan situasi yang sama seperti ini. Allah pernah disakiti oleh Israel yang sudah dianggap sebagai anaknya. Allah pernah ditinggalkan, Allah pernah dihina, dicerca oleh bangsa Israel saat itu. Melalui teks yang baru saja kita baca Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat setidaknya dua ketidaktaatan Israel, dua dosa yang dilakukan oleh Israel yang membuat Allah murka kepada mereka, tetapi di balik murka Allah, Allah juga memberikan pengampunan, memberikan pengharapan kepada mereka. Yang pertama, dosa Israel itu kita lihat mulai dari ayat yang kedua sampai 9. Itu menunjukkan ketidaktaatan Israel kepada Tuhan. Israel sangat-sangat tidak taat pada saat itu. Yeremia ketika diberikan penglihatan kepada Tuhan, disuruh untuk menubuatkan, memberitakan itu kepada bangsa Israel. Kondisi Israel saat itu sudah terpecah menjadi dua, antara Israel Selatan dan juga Israel Utara. Saat itu nubuat ini diberikan kepada Israel Selatan. Ketika nubuat ini diberikan kepada Israel Selatan, sebelumnya itu Tuhan sudah pernah menghukum Israel yang satunya, yaitu Israel Utara. Tuhan sudah pernah menghukum mereka melalui bangsa lain. Karena itu, nubuat ini ketika diberikan kepada Israel Selatan, itu tujuannya supaya mereka itu sadar. Dulu Israel Utara itu pernah dihukum sama Tuhan. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh bertobat, nasib kalian itu akan sama seperti bangsa Israel Utara dahulu. Karena itu, nubuat ini diberikan tujuannya untuk mengingatkan bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita lihat di ayat yang pertama Bapak Ibu, ayat pertama bagian B, di situ Tuhan terlebih dahulu menggambarkan relasi dia dengan bangsa Israel. Saat itu Tuhan menggambarkan relasi dia itu seperti bapak dan juga anak. Ayat yang ke-2b saya bacakan, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Di dalam terjemahan lain itu memberikan arti seperti ini. Allah mengasuh Israel sampai mereka tumbuh dewasa. Jadi Tuhan ini menempatkan diri seperti orang tua, seperti seorang bapak yang terus mengasuh anaknya mulai dari kecil sampai bertumbuh dewasa. Nah, Yesaya ini memulai dengan ini dulu, menggambarkan relasi yang sangat indah antara Allah dan juga Israel. Allah ini begitu mengasihi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua yang adalah orang berdosa, ini pun mampu mengasihi anak kita dengan luar biasa. Apalagi Allah. Allah mengasihi Israel itu dengan begitu luar biasa. Berkali-kali mereka melawan Tuhan, tapi berkali-kali juga Tuhan itu mengampuni kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang menjadi balasan Israel. Walaupun Tuhan sudah mengasihi mereka dengan luar biasa, tetapi ternyata balasan mereka begitu menyakiti hati Tuhan. Yang pertama itu mereka berontak. Contoh ketidaksetiaan mereka ya. Mereka itu berontak kepada Tuhan. Memberontak ini sama seperti melawan. Ini seperti anak-anak kita mungkin yang sudah mulai tumbuh dewasa. Anak-anak remaja biasanya. Kalau kita beritahu sesuatu, wah suara mereka lebih tinggi. Mereka berontak melawan kita. Mereka tidak taat terhadap nasihat orang tua, terhadap perintah orang tua. Nah saat itu Israel memperlakukan yang sama terhadap Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dan sebagai orang tua yang diperlakukan seperti ini oleh anak, itu sangat-sangat tidak enak ya.
Berapa waktu lalu saya itu lihat di sosial media, di TikTok, itu seorang ibu, dia cerita begini. Dia itu pengalaman pertama kali dibentak sama anaknya, diberontak sama anaknya. Saat itu dia katakan, wah ternyata dibentak sama atasan, dibentak sama rekan kerja, dibentak sama ya teman, orang-orang di sekitar, itu ternyata tidak lebih sakit daripada dibentak sama anak. Itu rasanya lebih menyakitkan Bapak Ibu. Nah Tuhan saat itu merasakan seperti itu ya. Israel saat itu berontak melawan dia, meninggalkan dia. Mereka bukan hanya meninggalkan dia, tapi mereka juga menista Tuhan. Menista Tuhan ini suatu dosa yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Menista ini berarti merendahkan, menista ini berarti menghina. Menista ini juga berarti memandang rendah Allah yang Maha Kudus saat itu. Mereka menista Allah dengan cara apa? Mereka berbalik pada dewa-dewa lain, menyembah kepada dewa-dewa lain. Di saat itu mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kemudian contoh ketidaksetiaan juga adalah mereka melupakan Tuhan. Teks ini menunjukkan Tuhan begitu marah ya Bapak Ibu. Tuhan sampai membandingkan manusia itu dengan keledai, dengan lembu, dengan binatang. Ternyata keledai dengan lembu itu hewan yang lamban, hewan yang bodoh, tidak seperti hewan-hewan lainnya. Mereka seringkali lupa ketika jalan pulang, tetapi dalam ayat ini menunjukkan bahwa hewan yang lamban seperti itu pun tidak pernah lupa terhadap Tuhan mereka. Walaupun lamban, mereka itu akan perlahan-lahan cari jalan untuk pulang kepada Tuhan mereka. Mereka juga tidak pernah lupa kepada palungan yang telah disediakan oleh Tuhan mereka. Nah Tuhan katakan, hewan yang seperti ini pun ternyata lebih baik daripada umat, daripada Israel saat itu. Mereka dengan begitu gampangnya melupakan Tuhan, mereka dengan begitu gampangnya berpaling meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan yang saat itu sudah menempatkan diri sebagai Bapa atas Israel, ini suatu hal yang sangat menyakitkan. Ditinggalkan oleh anak-anak, dilupakan oleh anak-anak, diperlakukan seolah-olah orang tua itu tidak ada. Diperlakukan seolah-olah orang tua itu tidak ada harganya sama sekali. Itu satu hal yang tentunya sangat menyakitkan hati Tuhan saat itu. Karena itu, ya di lain sisi Tuhan itu kasih. Dia mengasihi Israel, tapi di lain sisi dia juga adil. Tuhan sebagai Bapa harus mendisiplinkan anak-anaknya saat itu. Akhirnya yang Tuhan lakukan adalah Dia akan memberikan hukuman kepada Israel. Tuhan katakan, Israel kalau kalian tidak benar-benar bertobat, maka kota kalian, negara kalian, itu akan dikepung oleh musuh-musuh. Tuhan itu berikan gambaran begini. Seperti kebun yang berdiri, seperti pondok yang berdiri di tengah kebun mentimun dan juga kebun anggur. Bapak Ibu tahu sifat anggur dan juga mentimun, itu tumbuhannya menjalar Bapak Ibu. Jadi kalau ditanam, dia akan menjalar kemana-mana. Kalau ditanam di tembok, dia akan menjalar di tembok. Kalau ditanam di pohon, dia akan menjalar ke pohon. Tapi kalau saat itu tidak ada tumbuhan, tidak ada benda di sekitar, maka dia akan menjalar di tanah. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini kalau tidak segera ditolong, mereka akan menjalar sampai ke tengah kebun, bahkan sampai mengepung pondok yang didirikan di tengah kebun saat itu. Tuhan itu gambarkan bahwa Israel kalau kalian tidak bertobat, kondisi kalian itu akan seperti pondok itu. Akan dikepung oleh musuh-musuh negara-negara yang ada di sekitar kalian. Karena itu Tuhan tuntut supaya mereka harus segera bertobat, meninggalkan perbuatan mereka yang berdosa itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sikap Tuhan Bapak Ibu. Kadang kita pikir Tuhan itu mengasihi kita dengan luar biasa. Tuhan itu tidak akan membalas perbuatan-perbuatan dosa kita. Tuhan tidak akan mendisiplinkan kita. Tapi ayat ini tunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan yang disiplin, yang tidak akan pernah biarkan kita itu bermain-main dengan dosa kita. Tidak akan pernah membiarkan kita itu terus terlena di dalam dosa. Karena itu seperti Tuhan menghukum bangsa Israel saat itu. Mungkin Tuhan akan dengan cara yang sama juga mengingatkan kita yang hari ini mungkin masih terus menikmati hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-9 itu setidaknya memberikan kepada bangsa Israel sebuah harapan bahwa Tuhan pada akhirnya tidak menghancurkan mereka seperti Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora.
Tuhan pada akhirnya tidak menghancurkan kota mereka, tidak membuat kota mereka menjadi sunyi sepi, tapi Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat, kesempatan kepada mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Jepang, boleh ditampilkan, ada sebuah tradisi zaman dahulu, ini sudah sangat lama, sekarang sudah tidak lagi berlaku. Ini ada sebuah tradisi itu namanya Abasute. Jadi pada masa itu terjadi letusan gunung Asama yang ada di Jepang. Saat itu ledakan gunung ini membuat perkebunan di sekitar daerah situ menjadi rusak, hasil kebun gagal, mereka gagal panen dan lain sebagainya. Akhirnya beberapa anak ini memutuskan untuk membuang. Ini kata yang cukup kasar ya, tapi itu terjadi. Mereka membuang orang tua mereka yang sudah cukup lanjut usia. Orang tua ini dibawa pergi ke sebuah tempat terpencil, sebuah gunung, sebuah hutan yang besar, dan ditinggalkan di sana. Jadi anak ini bawa orang tuanya ke sana, ditinggalkan di sana, kemudian kemudian anak ini pulang. Beberapa anak itu memilih untuk melakukan hal ini supaya ya dengan alasan kondisi kita pun tidak baik-baik saja. Kita makan sehari-hari sulit, masa kita harus menghidupi orang tua kita? Akhirnya mereka melakukan hal yang seperti ini ya. Kemudian hutan ini adalah hutan yang sangat besar ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang mau masuk ke sana, dia harus taruh tanda. Dia harus menaruh tanda supaya dia berhasil keluar lagi. Nah suatu ketika ada seorang anak, ada seorang pemuda, dia ini bawa ibunya ke sana. Ketika bawa ibunya ke sana, dia ini tidak bawa ya sesuatu sebagai tanda untuk jalan dia pulang. Ketika dia bawa ibunya ke sana, menyusuri hutan yang lebat, dia masuk ke tengah-tengah hutan, dia tinggalkan ibunya di sana, kemudian dia pulang. Ternyata ketika dalam perjalanan pulang, dia itu temukan ranting-ranting kayu yang sudah dipatah-patah sama ibunya, ditaruh di sepanjang perjalanan ketika dia pulang. Kemudian anak ini ketika pulang, dia lihat itu, dia merasa, wah ibunya ternyata tidak seperti dia. Ibunya itu walaupun tahu saat itu dia mau dibuang, tapi dia tetap berusaha bagaimana supaya anaknya ini tidak tersesat di tengah hutan saat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah keputusan yang luar biasa. Akhirnya anak ini memutuskan untuk kembali mengambil ibunya dan dibawa pulang ke rumah, dan mereka hidup bersama sampai ibunya meninggal di dalam peliharaannya dia, di dalam hidup bersama dengan dia. Setelah peristiwa ini, tradisi ini kemudian berkurang satu persatu, hilang, bahkan sampai hari ini. Ini sudah hilang total. Hari ini orang-orang Jepang tidak lagi melakukan tradisi ini. Suatu tradisi yang sangat-sangat mengerikan ya Bapak Ibu. Tapi ini menggambarkan terkadang kita terhadap Allah itu sering seperti ini. Dari kecil Allah memelihara kita, memberikan kita hal-hal yang kita butuhkan. Tetapi ketika masuk dalam situasi yang sulit, atau masuk dalam situasi kita sudah enak dengan diri kita sendiri, kita memutuskan untuk membuang Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi sikap Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan tetap mengasihi, memelihara, dan tidak pernah meninggalkan. Karena itu Bapak Ibu, keputusan kita untuk ikut Tuhan, itu kiranya keputusan yang luar biasa, keputusan yang kuat, yang tidak digoyahkan oleh situasi hidup kita. Yang kita tidak mudah tinggalkan Tuhan kalau situasi sulit. Tapi kita belajar untuk tetap setia mengiring Tuhan, bahkan sampai akhir hidup kita. Yang kedua, yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah mereka mempersembahkan kurban tanpa sungguh-sungguh bertobat. Pasal 1, perikop pertama tadi kita lihat mereka sudah begitu berdosa ya, meninggalkan Tuhan, menghujat dan lain sebagainya. Tapi perikop 2 itu ditunjukkan bahwa mereka mau datang kepada Tuhan, berikan persembahan dan lain sebagainya. Jadi mungkin mereka ini bertindak seolah-olah, wah tadi Tuhan sudah tegur nih. Jadi sekarang kita datang, kita kasih semuanya kepada Tuhan. Kita berikan semuanya kepada Tuhan dengan tujuan supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi ternyata yang mereka lakukan itu adalah mereka mempersembahkan kurban tanpa sungguh-sungguh bertobat. Tanpa sungguh-sungguh mau punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita lihat, korban yang mereka berikan itu bukan korban kaleng-kaleng, Bapak Ibu.
bukan korban biasa-biasa. Di dalam Imamat 3 ayat 1-7, itu ketika Musa mengelompokkan persembahan-persembahan yang terbaik, korban-korban yang terbaik, itu Musa katakan bahwa yang terbaik itu adalah ketika umat itu mempersembahkan domba jantan, mempersembahkan anak lembu jantan dari korban terbaik, mempersembahkan lemak terbaik. Nah ternyata Bapak Ibu, Israel saat itu memberikan persis seperti itu. Mereka berikan yang paling baik, mereka berikan domba jantan, mereka berikan anak lembu yang terbaik, mereka memberikan lemak yang terbaik kepada Tuhan. Jadi ya, kalau kita lihat dari persembahan, mereka berikan persembahan paling luar biasa. Kalau hari ini kita mau katakan mereka berikan perpuluhan yang paling luar biasa juga. Ternyata mereka bukan hanya mempersembahkan yang terbaik, tetapi mereka juga disiplin. Ayat yang ke-12 itu tunjukkan setiap kali ibadah mereka akan datang beribadah. Setiap kali ada perayaan di bait Allah mereka datang. Mereka tidak pernah terlambat, mereka datang tepat waktu, mereka beribadah. Dan juga mereka bukan hanya disiplin, tapi mereka juga beribadah dengan sikap hormat yang luar biasa. Ayat yang ke-15 dikatakan mereka mengangkat tangan ketika berdoa, mereka berlutut kepada Tuhan. Jadi bukankah ini suatu hal yang baik Bapak Ibu di dalam beribadah? Memberikan yang terbaik, berikan persembahan terbaik, disiplin di dalam berdoa, dalam beribadah, sikap tubuh yang baik, yang sopan di dalam beribadah. Tapi Bapak Ibu, ternyata di balik itu semua Tuhan katakan, respon Tuhan adalah, kita bisa melihat respon Tuhan di slide selanjutnya, Tuhan katakan aku jijik. Tuhan katakan bahwa dia jijik melihat persembahannya bangsa Israel saat itu. Bukankah mereka sudah berikan yang terbaik Tuhan? Bukankah kriteria-kriteria yang Tuhan berikan itu sudah mereka berikan? Bukankah harusnya Tuhan senang saat itu? Bukan. Tuhan katakan bahwa Tuhan jijik melihat persembahannya bangsa-bangsa Israel. Sehingga dia katakan Tuhan tidak tahan melihat perlakuannya bangsa Israel saat itu. Dia juga katakan dia benci melihat persembahannya bangsa Israel. Dia benci melihat ibadahnya bangsa-bangsa Israel. Sehingga dia memalingkan wajah, tidak lagi mau mendengar doa-doanya bangsa Israel, tidak lagi mau menjawab doa-doanya bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita itu bersifat seperti bangsa-bangsa Israel ya Bapak Ibu. Kita begitu setia, begitu taat di dalam beribadah. Kita begitu setia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita begitu sopan di dalam beribadah. Tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan lama kita. Dan Tuhan katakan bahwa itu adalah ibadah yang tidak berkenan, ibadah yang sangat-sangat menjijikan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jijik atau jemu itu suatu hal yang Tuhan rasakan ketika melihat ibadah dari umat yang tidak sungguh-sungguh takut Tuhan, umat yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saat itu bangsa Israel melakukan semua itu hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas ritual semata. Mereka mempersembahkan korban karena saat itu harus, semua orang Israel harus mempersembahkan korban. Mereka datang beribadah karena memang harus demikian. Seluruh umat harus datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Mereka bersikap sopan di dalam ibadah karena memang harus demikian. Tetapi tidak dengan suatu kesadaran sungguh-sungguh bahwa saya mau mempersembahkan sesuatu, saya mau beribadah, saya mau berikan yang terbaik karena Tuhan sudah baik bagi saya. Karena Tuhan sudah menolong saya dengan luar biasa. Ternyata saat itu bangsa Israel tidak melakukan demikian. Mereka melakukan semua itu hanya sebatas rutinitas. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 12 itu mengatakan begini. Samuel ketika menegur ibadahnya bangsa-bangsa Israel itu dia katakan begini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Tuhan lebih berkenan kepada kita yang mau datang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh mau bersekutu kepada Tuhan. Tuhan lebih berkenan kepada kita yang mau datang beribadah dengan suatu kesadaran bahwa kita ini orang-orang berdosa yang perlu ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan dengan ibadah
yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong, yang memberikan persembahan itu seolah-olah menyuap Tuhan. Kalau kita lihat persembahannya bangsa Israel, seolah-olah mereka itu mau menyuap Tuhan. Mereka katakan, Tuhan jangan hukum kami, ini terima semua persembahan kami. Tuhan ambil, kami mau memberikan yang terbaik. Asal Tuhan tidak menghukum kami. Asal Tuhan dengar doa-doa kami. Asal Tuhan mendengar semua permohonan kami. Pak Ibu, seringkali kan kita begini ya Bapak Ibu. Kita berikan yang terbaik. Kita setia beribadah. Kita melakukan ini itu. Tujuannya supaya Tuhan itu memberkati kita. Tujuannya supaya Tuhan itu menolong kita. Tujuannya supaya Tuhan itu memberikan harta yang berlimpah kepada kita. Tapi tidak pernah terbesit dalam hati kita melakukan semua itu supaya kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan yang baru kita baca katakan bahwa Tuhan itu lebih berkenan, Tuhan itu lebih senang orang yang mau sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan daripada orang yang hanya sekedar datang dan memberikan persembahan, orang yang sekedar rutin beribadah, orang yang sekedar beribadah dengan baik, dengan sikap tubuh yang baik. Allah tidak berkenan dengan semua itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kita, baik itu di gereja atau dimanapun itu, kita melakukan semua ibadah kita itu dengan sikap hati yang benar. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, sikap hati yang baik. Sehingga Tuhan boleh berkenan mendengar setiap seru doa kita. Ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, ayat yang ke-15 itu katakan, doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan karena sikap hati mereka itu tidak benar. Mungkin hari ini doa-doa pergumulan kita tidak kunjung dijawab. Walaupun kita sudah setia beribadah dan lain sebagainya. Mungkin masalahnya itu adalah di hati kita. Bukan dari pemberian-pemberian yang kita berikan. Tapi mungkin hati kita yang tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh benar. Sehingga Tuhan tidak mendengar permohonan kita. Maka ayat yang ke-17 sampai 20, Tuhan berikan jalan keluar. Ini suatu hal yang luar biasa dari nubuat ini ya. Setelah Tuhan memberikan berbagai hukuman, berbagai tanggapan buruk terhadap bangsa Israel, Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan berikan jalan keluar. Ini suatu hal yang luar biasa dari Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar kasih tahu tentang keburukan dosanya umat, tapi Tuhan juga berikan jalan keluar. Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengasih, Bapak Ibu. Tuhan katakan, ayo kalian pulang, basuhkan diri lebih dulu. Bersihkan diri, jauhkan diri kita dari dosa, jauhkan diri kita dari perlakuan-perlakuan yang buruk. Setelah itu baru kita datang berdoa beribadah kepada Tuhan dan sujud menyembah kepada Dia. Ya kalau kita mau melakukan ini Bapak Ibu, mungkin tidak ada sehari ini satu orang Kristen yang duduk beribadah di gereja. Semua kita orang-orang berdosa yang terus bergumul dengan dosa. Sehingga kalau kita mau katakan ya orang yang datang kepada Tuhan itu harus orang yang kudus, yang suci, yang tanpa celah. Maka hari ini mungkin tidak ada satupun orang yang duduk di dalam gereja ya Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan tuntut itu adalah orang yang mau, punya kemauan untuk bertobat. Orang yang punya kemauan untuk tunduk taat kepada Allah. Orang yang punya kemauan untuk berubah dari perbuatan-perbuatan dosanya dia. Maka Tuhan katakan ayat yang ke-18, hati yang sudah menyadari dosa, hati yang sungguh-sungguh bertobat, itu ayat 18 katakan bahwa Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan menerima lagi. Bahkan Tuhan katakan, walau dosamu seburuk itu, walaupun dosamu merah bagai kirmisi, tetapi Tuhan akan membuat putih seperti salju. Tuhan katakan Israel, walaupun dosa kalian dahulu begitu buruk, kalian meninggalkan Tuhan, kalian mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan tetap berikan pengharapan. Kalau kalian kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan pengampunan. Maka ibadah kalian akan diterima oleh Tuhan. Maka hidup kita akan berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hidup kita saat ini sama seperti bangsa Israel, kita sudah mulai suam-suam kuku, sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai lupa tentang kebaikan Tuhan bagi kita, sudah mulai lupa bahwa Tuhan itu Bapa yang begitu mengasihi kita. Atau kita seperti bangsa Israel, yang melakukan ibadah itu hanya sebatas rutinitas. Maka hari ini Tuhan itu punya berita yang sangat baik, jalan keluar bagi kita. Bahwa Tuhan itu akan menerima kita kembali kalau kita itu sungguh-sungguh bertobat. Kita itu sungguh-sungguh menyadari dosa kita dan mau kembali kepada Dia. Maka Tuhan katakan ayat 19-20, Tuhan katakan,
kepada Israel saat itu bahwa bangsa mereka tidak akan dikepung, hasil tanah mereka akan baik, bahkan mereka akan dijauhkan dari pedang, mereka tidak akan diserang oleh musuh-musuh mereka, asalkan mereka mau berbalik kepada Tuhan. Pak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini janji Tuhan kepada kita yang sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan memberikan hidup yang baik, Tuhan menolong hidup kita ketika kita itu sungguh-sungguh mau bertobat dan kembali kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita seperti bangsa Israel, jadi anak-anak yang tidak taat kepada Bapa kita, kepada Allah, maka marilah kita mulai kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan, memohon pengampunannya, karena itulah yang dikehendaki Allah. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengampuni kita dan menerima kita kembali. Marilah kita hidup sebagai umat-umat yang mau bertobat, umat-umat yang mau kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, memohon ampun jika selama ini kami hidup seperti bangsa-bangsa Israel yang tidak mengingat Tuhan sebagai Bapa kami, yang mengasihi kami dengan begitu luar biasa, menjaga dan melindungi kami, mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Tetapi terkadang Tuhan, kami meninggalkan Tuhan, mungkin karena masalah hidup kami yang begitu berat. Dan terkadang Tuhan, kami juga berusaha untuk menyuap Tuhan dengan berbagai pemberian-pemberian kami, dengan berbagai perpuluhan, dengan berbagai persembahan kami, dengan berbagai ibadah-ibadah yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami tidak beribadah dengan hati yang benar, kami tidak beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon kiranya Tuhan mengampuni kami, Tuhan menolong kami mau sungguh-sungguh bertobat, kami mau sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lama kami dan kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami, Tuhan menerima hidup kembali, dan Tuhan memberkati hidup kami kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Losehana. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari penuh rasa syukur kita mempersembahkan persembahan kita sembari kita dasari dengan firman Tuhan, Matius 8 ayat 10. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita memberikan persembahan kita pujikan, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungguh dan sembah, ku bersembahkan korban syukurku.
Jemaat silakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang untuk bersyukur di hadapan Tuhan dengan membawa persembahan. Kuduskan persembahan ini Bapa untuk pekerjaan dan pelayanan yang lebih luas di gereja kami. Kami juga mohon anugerah Tuhan untuk menolong setiap kami agar dapat memberikan yang terbaik, yaitu hidup kami yang berkenan dan menjadi saksi akan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita kembalikan segala hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan. Saya persilakan untuk berdiri, doksologi. Setelah pengutusan dan berkat oleh Losehana, kita pujikan. Amin. Amin. Mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk untuk mengambil saat teduh.